Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman kelas 5 sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran Arabik kita setelah kemarin PTS masih dalam pembahasan bab isim. Kali ini kita akan membahas isim dari segi di pembagian isim dari segi jenisnya. Jadi dalam bahasa Arab bahwa setiap isim itu memiliki jenis tersendiri yang kita kenal dengan istilah muzakkar dan muannats. Ya, jadi teman-teman sekalian bahwa isim dalam bahasa Arab ini ya kita harus melihatnya bahwa ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui dari pembahasan isim ini. Nah, jadi kita mulai. Nah, di sini nanti di materi yang sudah tulis, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini pembagian isim. Nah, teman-teman sekalian bahwa isim kemarin kita sudah belajar mulai dari tanda-tanda isim ya. Jadi setiap kata yang tidak terkait dengan waktu itu namanya isim. Dan juga ada tanda-tandanya kemarin ya kan. Pertama yaitu adalah berakhiran tanwin. Kemudian bisa dimasukkan alif lam. Lalu kemudian didahului huruf jar. Sekarang kita lihat dari segi jenisnya. Nah, perhatikan. Jadi isim itu dibagi menjadi dua dari segi jenisnya. Yaitu adalah isim dari segi jenis katanya, itu adalah muzakkar dan muannats. Ya, saya ulang, pembagian adalah muzakkar dan muannats. Muzakkar, muannats. Ya, muzakkar itu adalah setiap isim yang berjenis laki-laki. Bisa kita sederhanakan seperti itu maknanya. Muannats adalah setiap isim yang berjenis perempuan. Oke, Ustaz ulang. Muzakkar adalah setiap isim yang berjenis laki-laki dan muannats adalah setiap isim yang berjenis perempuan. Yang pertama, isim muzakkar. Kita bahas satu-satu. Isim muzakkar. Isim muzakkar adalah isim yang berjenis, setiap isim yang berjenis laki-laki. Ini kita bagi menjadi dua, teman-teman sekalian. Nah, jadi dari muzakkar itu ada dua jenis juga, ada dua bagian. Pertama apa? Namanya lafzi. Jadi kita lihat dari segi lafaznya. Lafaz itu apa sih? Dari segi hurufnya, dari segi katanya. Ya, jadi dari segi lafaz bisa dimasukkan bahwa isim ini termasuk muzakkar. Contoh, kitabun, maktabun, faslun, kursiyun, qalamun. Saya ulang, kitabun, kitab, maktabun, meja, faslun, kelas, kursiyun, kursi, qalamun, pena. Lalu berikutnya, jadi dari segi lafaz kita bisa mengetahui bahwa ini adalah muzakkar. Jadi apa namanya bisa kita lihat dari lafaznya. Nah, karena nanti dia berbeda dengan muannats ya. Jadi dari lafaznya kita bisa lihat bahwa setiap kata yang tidak ada tak marbutohnya, tak marbutoh itu tak yang berbentuk seperti ini ya. Nah, ini tak marbutoh namanya, atau seperti ini. Nah, itu namanya tak marbutoh. Jadi kalau kita lihat setiap isim yang tidak ada tanda ininya, tidak ada tanda huruf marbutohnya, dari segi lafaznya, hurufnya, bisa kita pastikan bahwa isim itu adalah muzakkar. Oke, paham ya? Berikutnya adalah dari segi makna. Maksudnya gimana sih dari segi makna? Ya, jadi dari segi makna itu adalah kita bisa lihat bahwa isim ini memang pada dasarnya adalah muzakkar, walaupun lafaznya terdapat tak marbutoh. Oh, kok tak ada tak marbutohnya tapi dia muzakkar? Iya, memang dari maknanya dia muzakkar. Contoh, Hamzah. Hamzah kan nama orang ya. Hamzah. Ustaz, Hamzah kok ada tak marbutohnya? Berarti Hamzah itu muannas? Enggak. Dia tetap muzakkar. Kan tak marbutoh itu punya muannas. Ya, walaupun ada tak marbutohnya. Karena dari segi maknanya Hamzah itu adalah muzakkar. Huzaifah.
Huzaifah, salah satu sahabat Rasulullah juga. Huzaifah itu adalah muzakkar karena dari segi maknanya kita jarang menemukan nama Huzaifah itu wanita gitu. Huzaifah tuh pada dasarnya memang dia muzakkar. Talhah, Talhah bin Ubaidillah ya, sahabat Rasulullah juga. Talhah itu juga dari segi apa namanya lafaznya atau dari segi maknanya adalah eh, muzakkar gitu ya, walaupun dia ada ta'mar butohnya, Talhah gitu. Nah, ini untuk nama-nama yang memang berasal dari Arab gitu. Kalau di kita ya misalnya ada satu nama yang dia bisa muzakkar bisa muannas ya kan. Misalnya Dian ya, Dian itu ada yang eh, kita bisa menjumpai Dian itu ada yang laki-laki ada yang perempuan gitu. Tapi ini dari segi nama di apa namanya orang Arab seperti itu ya, paham ya, ini dari segi makna. Jadi walaupun ada tamar butohnya, ini tamar butoh ya, dia tetap muzakkar karena dari segi makna dia adalah muzakkar. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah isim muannas. Isim muannas terbagi menjadi 3 jenis. Isim muannas terbagi menjadi 3 jenis. Yaitu pertama apa? Dilihat dari segi lafaz, ya, dari segi hurufnya, dari segi katanya, bahwa isim muannas ini dari segi lafaznya memiliki huruf khas. Ya, kita garis bawahi huruf khas, huruf khusus, huruf ciri khas dari muannas ini adalah ta marbutoh. Nah, ini bentuk ta marbutoh ya. Teman-teman diperhatikan nih, ta marbutoh itu seperti ini. Contohnya apa? Madrasatun, mistorotun, ya, syajaratun, nafidatun, haqibatun. Nah, ini bukan misaroto, mistoroh. Mistorotun. Ya. Ya, jadi mistorotun. Madrasatun mistorotun ini tak marbutoh. Madrasatun mistorotun tak marbutoh. Syajaratun nafizatun haqibatun. Bisa ulang. Madrasatun sekolah. Mistorotun penggaris, mistar. Syajaratun pohon. Nafizatun jendela. Haqibatun tas. Ya. Itu dari segi lafaznya. Oke, kita lanjut. Dari segi maknanya, teman-teman sekalian, bahwa eh, maksudnya adalah bahwa isim ini memang pada dasarnya adalah muannas, walaupun dari lafaznya tidak ada tak marbutoh. Maryam, Ustaz kok nggak ada tak marbutohnya? Maryam itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Zainab, tidak ada tak marbutohnya, tapi dia pada dasarnya secara makna adalah muannas, perempuan. Hindun, juga demikian. Laila, Laila juga demikian. Ya, jadi walaupun tidak ada tamar butonya, maka secara makna dia memang pada dasarnya adalah muannas, maka dia muannas. Gitu. Yang berikut adalah setiap anggota tubuh kita yang berjumlah 2 itu juga termasuk muannas. Uzunun, uzunun, telinga, ya. Atau dari sini ainun, ainun mata, maka dia muannas juga karena berjumlah 2. Yadun, tangan, rijlun, kaki, uzunun, telinga. Nah, jadi setiap yang berjumlah 2 di apa namanya anggota tubuh kita itu termasuk muannas juga. Yang terakhir adalah muannas majazi. Nah, ini teman-teman sekalian, ini perlu diperhatikan banget. Muannas majazi itu kita tidak bisa lihat dari huruf ta marbutohnya atau dari segi maknanya karena jenis ini adalah jenis khusus yang memang sudah ditentukan hanya ada beberapa kata saja dalam bahasa Arab. Jadi ini adalah kata-kata tertentu saja teman-teman ya. Dan ini sedikit ya, biasanya sedikit, tidak banyak. Oleh karena itu bisa dilihatnya dengan kita menghafal kata-kata tersebut. Ini Ustaz kasih contoh 4 aja ya. Syamsun. Ustaz, Syamsun itu kalau dari lafaz dia muzakkar. Tapi kalau dari segi makna kita nggak bisa tahu dia laki-laki atau perempuan. Nah, Syamsun ini disebut dengan muannas majazi ya. Jadi kenapa disebut muannas ya dari sononya, dari sananya dia memang muannas, syamsun. Ya, narun. Syamsun itu artinya matahari, narun artinya api, ya. Samaun, langit, nafsun, jiwa. Nah, jadi 4 ini kurang lebih.
apa namanya? Ada beberapa ya, tapi dia intinya tidak banyak yang majazi ini. Dari mana kita tahunya? Dari sananya sudah ditentukan bahwa dia adalah muannats majazi. Yaitu teman-teman sekalian, ya, Ustadz ulang lagi sekali lagi bahwa isim jika dilihat dari jenisnya itu dibagi menjadi dua, muzakkar dan muannats. Nah, muzakkar dibagi lagi menjadi dua dari segi lafaz atau bentuk hurufnya dan juga dari segi makna. Makna itu memang walaupun dia ada huruf ta marbutohnya, tapi kalau maknanya dia memang pada dasar muzakkar ya dia muzakkar. Nah, lalu muannats dibagi menjadi tiga jenis. Dari lafaznya dia punya huruf khas yaitu adalah ta marbutoh. Dari segi maknanya walaupun tidak ada ta marbutohnya, dia secara makna adalah muannats, Maryam, Zainab, Hindun, Laila gitu. Dan juga setiap anggota tubuh kita yang berjumlah dua itu muannats. Dan yang ketiga adalah muannats majazi. Ini hanya kata-kata yang kita hafal saja, tidak semuanya termasuk muannats majazi. Oke, itu teman-teman sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.